Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa ngumpul lagi ya Bu ya. Gimana ibu-ibu, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ibu, sekarang kita pertemuan yang keberapa Bu? Yang kedua ya Bu ya? Kedua. Kemarin kita ya pertemuan yang pertama, sekarang kita pertemuan yang kedua. Gimana Bu kemarin di rumahnya? Sudah pada sering cuci tangan belum? Sering. Alhamdulillah. Masih ada yang suka lupa nggak Bu? Masih. Iya, Bu Dila masih sering lupa ya Bu ya. Belajar ya Bu ya. Karena emang segala sesuatunya juga harus pelan-pelan ya Bu. Biasanya nggak bisa langsung sekaligus. Oke, biar kita semangat ya Bu ya. Jadi kita sekarang tepuk P2K2 dulu. Masih ingat Bu tepuknya? Masih. Insya Allah masih. Oke Bu, sekarang tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya, jadi harus dipeluk Bu keluarganya Bu. Di keluarganya suka peluk siapa Bu? Anak. Suami dipeluk. Suami juga dipeluk ya Bu ya. Jadi harus dipeluk. Nah Ibu, pertemuan sekarang ya, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas atau kita akan belajar mengenai apa itu stunting. Ada yang pernah dengar nggak Bu apa itu stunting? Pernah. Apa Ibu? Stunting itu pertumbuhan tinggi anak yang tidak sesuai dengan umurnya. Iya, hebat Ibu, kasih tepuk tangan buat ibunya. Hebat ya Bu ya. Jadi benar, stunting itu pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Seperti itu ya. Kalau menurut Bu Dila apa stunting? Gizi buruk. Iya benar. Itu dampaknya Ibu ya. Dampaknya bisa menjadi gizi buruk nantinya kalau misal stunting. Nah di sini kita belajar bareng-bareng ya Bu. Apa sebenarnya itu stunting? Jadi stunting itu yaitu anak yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Bu, misalkan ada anak pendek, yang satu pendek, yang satu tinggi, itu juga belum termasuk stunting ya Bu ya. Tapi stunting itu ada macam-macamnya, nanti kita bahasnya Bu ya. Nah, stunting itu biasanya Bu sering terjadi itu pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK-nya Bu. Nah, ini tuh merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya apa Bu? Janin ya Bu ya. Jadi mulai mengandung itu udah bisa menentukan dia si anak itu stunting apa enggak. Hingga anak itu berumur 2 tahun. Ya adik-adik ya. Nah, Adik-adik jawab dong. Nah, ibu-ibu biasanya penyebab stunting itu ada yang tahu nggak karena apa? Kira-kira? Karena dari faktor makanan, Ya betul. Terus apa kurang lagi? asupan gizi. Iya betul. Ya, itu salah satunya penyebab stunting. Nah, perkembangan stunting itu atau perkembangan anak yang tentunya menjadi prioritas utama ya Bu ya di keluarga. Karena apa? Karena mencegah anak supaya tidak stunting. Nah, di sini ada Bu penyebabnya apa aja yang menyebabkan anak menjadi stunting. Yang pertama itu kurang gizi ya Bu ya. Kurang gizi itu kenapa? Kurang gizi biasanya mulai remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui sehingga dapat menyebabkan stunting. Tabu makana Bu anu hamil mah cenah gizina kudu bagus masukkan gizinya jadinya tong asal-asalan makan. Terutama dari protein ya. Tah bener Bu, protein teh naon Bu naon wae cenah? Ada ikan, telur, tahu, Iya. tempe, Makanya Bu daging, kita kalau ada. Nah, makanya Bu sekarang kan karena dapat bantuan tah eta Bu lamun keur hamil teh kudu dibelikan makanan-makanan anu bergizi seperti itu. Yang kedua itu penyebabnya karena kurang imunisasi. Iya. Ya. Makanya kenapa Bu orang hamil itu wajib sekali mengikuti Posyandu. posyandu punya karena apa? Dicek Iya. kesehatannya. Nah, yang selanjutnya penyebabnya itu tidak cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Tahu hararesanya Bu di kita banyak. Makanya harus apa Bu? Harus rajin. Kalau misal dari kebun Bu, langsung makan Bu, tapi harus cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, udah cuci tangan tapi nggak pakai sabun. Nah itu juga nggak baik Bu, karena cuci tangan yang baik itu harus pakai sabun di air yang mengalir. Terus
misal di Jamban Sehat. Di Jamban Sehat ya misal Bu, ibu misalkan BAB-na di Wahangan gitu, di Kali seperti itu kan di kebon. Itu kan kumannya juga menyebar ya Bu ya. Jadi makanya BAB-nya atau buang air kecilnya harus di Jamban Sehat atau di WC. Nah, selanjutnya tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Stimulasi terhadap anak itu misal Bu, dari mulai hamil, si bayi itu, si janin itu harus apa? Dikasih rangsangan, diajak ngobrol lah intinya kayak gitunya punya. Terus kalau misal bayi tidur wae Bu, tong ditidurkan bayi Bu, tapi harus diajak main Bu, diajak ngobrol gitu ya, biar anaknya stimulasinya bagus rangsangannya. Yang terakhirnya tidak datang ke posyandu. Itu ya Bu yang menyebabkan, karena di kita mah kadang suka posyandu teuing kayak gitu, padahal itu posyandu itu sangat penting ya Bu untuk pertumbuhan anak. Nah, adapun dampak stunting. Dampak stunting itu Bu, nanti lamun anak stunting teh seperti apa? Genep. Jadi jika ancaman terhadap kemampuan dan daya saing bangsa, hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya. Jadi bukan hanya bentuk badannya saja Bu yang pendek ya, tapi otaknya juga terganggu. Jadi perkembangan otaknya sangat terlambat. Jadi tidak produktif si anaknya tuh. Pertumbuhan anak terlambat, daya tangkapnya kurang, Bu, yang belajar kan nangkep lah gitu. Terus prestasi anak di bidang akademiknya juga kurang baik. Terus anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya, juga anak mudah terserang penyakit. Nah, kayak gitu. Jadi makanya Bu, di stunting itu biasanya ada istilah 3G, Bu. 3G itu bukan HP ya Bu ya, tapi 3G itu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Gagal tumbuh tadi pendek wae. Terus gagal kembang berarti dia tidak berkembang dalam segi otaknya, pertumbuhannya. Terus gagal metabolisme, jadi kekebalan tubuhnya juga kurang. Paham nggak Bu kira-kira? Paham. Ada yang ditanyain nggak Bu? Tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Ada tepuk satu lagi Bu, tepuk semangat. Tepuk semangat tuh kayak gini. Tepuk semangat. Semangat gitu ya Bu. Bu terakhir Bu ini Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, gitu aja ya Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberikan kelancaran, diberikan jadi pengetahuan hari ini bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari ya Bunya. Jadi buat penanganan stunting, apa itu stunting, jadi kita tahu Bunya. Jadi harus bagaimana cara untuk mencegah anak supaya tidak stunting. Oke, terima kasih Ibu-ibu untuk kehadirannya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.